sesuatu yang sah, tapi real politiknya sesuatu yang amat sangat tidak mudah. Butuh uang, butuh pengorganisasian, butuh banyak hal untuk bisa ada partai politik yang bisa berkontestasi. Kalau cuma deklarasi, hey, saya punya partai, itu mudah, Mas Anies. Tetapi untuk kemudian partai itu bisa betul-betul maju dalam pemilu, kemudian menyodorkan gagasan dan menyodorkan orang-orangnya, itu kan prosesnya sangat tidak mudah. Ya. Anda menyadari itu dan tetap mempertimbangkan ini? Tentu. Jadi kalau kita mau berjuang, ya pasti akan menghadapi tantangan itu. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sejumlah rencananya ke depan setelah tidak maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Ketika saya diputuskan untuk menjadi calon presiden, ya konsekuensinya saya harus keliling Indonesia. Saya ketika ketemu dengan jurnalis internasional, ketemu saya, Pak Anies jadi capres Indonesia itu sulit, Pak Anies. Ini ukurannya itu dari Aceh sampai Papua, itu seperti dari London sampai Ankara. Berat sekali buat Anda sebagai calon. Kemudian penduduknya 270 juta lebih. Berat sekali Anda sebagai calon. Ya dia datang dari sebuah negara yang cuma 5 juta, 6 juta. Jadi saya katakan ya memang iya. Karena kondisi kita memang besar seperti ini. Sama seperti pertanyaan Nana tadi. Iya, kalau memang partai politik tentu akan berat. Kenapa? Ini sebuah negeri yang amat luas. Penduduk amat banyak. Sebarannya luar biasa dan aturannya mengharuskan ada cabang di mana-mana. Ya itu kenyataan yang harus kita jalani jika rute itu diambil. Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Baswedan seusai Pilpres 2024 sudah menginisiasi Partai Perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitiaan. Partai Perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi, kita ketika memilih sebuah jalan perjuangan, maka kita akan bisa rentang bagaimana kita melewati itu semua dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dengan bersama dengan orang-orang yang memiliki gagasan yang sama. Karena itu saya yakin bila keputusan nanti adalah melakukan itu, saya rasa ada orang yang cukup banyak mau memperjuangkan. Tapi sekarang kita belum putuskan nih. Sekarang dalam fase mengkaji, termasuk mengkaji seluruh beban itu. Itu disadari. Pengamat politik Rocky Gerung mendukung Anies Baswedan jika ingin mendeklarasikan partai. Ia memberikan masukan jika Anies benar-benar ingin mendirikan partai, sebaiknya dideklarasikan saat Presiden Jokowi turun dari kekuasaan. Artinya, deklarasi tersebut diselenggarakan pada 20 November nanti. Rocky juga mengatakan Anies Baswedan memiliki semua instrumen untuk mendirikan partai, dari software hingga hardware. Ada katakan momentum penting. Dan dari mulai statement Anda keluar, ini sudah banyak kemudian analis-analis politik yang memberikan saran-saran. Salah satu sarannya katanya momentumnya 20 Oktober ketika pelantikan presiden baru. Kenapa ya? Menantang Anda untuk mendirikan partai itu bersamaan dengan pemerintahan yang baru. Gini, saya belum tahu ya kapan, karena juga saat ini belum diputuskan apakah akan membuat apa tidak. Tapi yang penting bahwa ketika nanti putusannya adalah membuat ormas atau partai, maka ini harus menjadi sebuah gerakan yang baru, yang berbeda. Nah, nanti
kapan memunculkannya, bagaimana memunculkannya. Nah, itu biar dirundingkan sama-sama aja.